Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab rendah hati bagian kelima. Kemarin sudah jelaskan menurut hadis muttafaqun alaih, Nabi suka melakukan salam atau menyapa anak-anak. Uluk salam kepada anak kecil atau orang yang lebih rendah daripada dirinya. Kalau di Indonesia ya nyapalah, amit sama anak kecil, itu tawadhu, itu pahala ya. Mulai sekarang bisa dicoba itu. Kalau ada anak kecil, amit deh, assalamualaikum. Itu tawadhu, itu rendah hati. Rasulullah sering melakukan begitu. Gampang nyapa ke orang. Hadis yang keempat, wa anhu qala in kanatil amatu min ima'il Madinah la ta'khudhu biyadin Nabi sallallahu alaihi wasallam fatantaliku bihi haitsu sya'at, rawahul Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu masih memuliakan budak. Budak itu adalah orang yang bisa dijual belikan. Bisa dijual, bisa dibeli. Nabi Muhammad masih mau untuk berdampingan, berjalan dengan budak. Jadi umpama ini kita menjadi tokoh, tidak malu duduk berjalan bersama orang-orang kelas bawah. Di antaranya lagi kalau kondangan ya, kondangan, tahlilan, rukeman atau apa saja. Tidak pilih-pilih tempat, tidak harus di dalam saja kumpul sama tokoh-tokoh, ndak. Kalau memang datang belakangan ya duduk wis di tempat pinggir-pinggir sandal itu bersama yang lain. Kadang duduk di pinggir jalan. Mau melakukan begitu itu adalah bagian dari rendah hati. Bukan pas lah menyelak dan tuh datang terakhir sudah sempit, sudah full, lah masalah lor nyelor ke dalam orang seeser geser. Nah, ini ada yang begitu itu ya. Kalau yang tawadhu enggak. Umpamanya terlambat ya sudah, duduk di tempat di mana enggak merepotkan orang. Kalau orang biasa begini ini biasa ya, tapi kalau tokoh begini ini berat loh ya, berat loh ya. Kalau orang awam kelas bawah itu duduk di pinggir sandal atau duduk di sandal atau di mana di pinggir jalan ketika sudah kondangan itu sudah full, duduk di pinggir-pinggir jalan itu kalau orang awam biasa, enggak ada apa-apa, enggak berat. Tapi kalau tokoh berat loh, serius berat. Karena apa? Karena perasaannya sudah terbiasa dihormati. Ada orang nyuruh ke dalam gitu. Kok udah ada orang yang nyuruh ke dalam? Begitu. Makanya posisi di masyarakat itu terkadang membuat kita tidak rendah hati, malah ingin dihormati. Ini Rasulullah dengan budak mau duduk, mau berjalan kemana saja budak itu pergi. Rombongan juga ini, ingat ya, hati-hati ini yang rombongan. Rombongan apa saja wis. Apa ziarah wali atau rombongan perkawinan, lamaran, milih-milih.
mobilnya juga milih-milih. Ini tanda wis bukan orang tawadhu. Kalau orang tawadhu tidak milih-milih, di mobil apa saja oleh tuan rumahnya disuruh ya mau. Yang bagus ya mau, yang jelek ya biasa aja. Ini tawadhu ini. Makanya kalau orang biasa dibinikan ini biasa. Tapi kalau tokoh repot lah ya tokoh apa saja wis. Tokoh politik, tokoh agama, tokoh apa saja wis, tokoh masyarakat. Umpamanya kemudian dimasukkan di mobil yang gak sesuai dengan seleranya. Tepak sejuba umpamanya, tepak jelek. Pas atinan deg-degan. Mak beri ngari. Jengko. Itu sudah bukan tawadhu, itu mulai sombongnya ada. Yang tahu ya kita sendiri lah. Tidak usah nyangka orang lain. Bahwa kan mele mobil, dah mele teman, tidak sekarap. Itu bukan tawadhu. Bukan tawadhu itu. Ada sombongnya. Oh no, dep ngendep nih kamu. Gayan, nah kan ada ngendep. Aslinya dia tawadhu itu. Makanya Rasulullah SAW mau duduk dan berjalan dengan siapa saja termasuk budak yang bisa diperjual belikan. Tokoh ini kan banyak ya tokoh orang soki, tokoh pegurun ya tokoh banyak ya. Oh kan kalau dia dipandang oleh masyarakat itu orang penting. Nah di sini berat duduk di bawah di emperan itu berat. Jadi berat nih kebenikung koro ngangkok karung melolo ya. Bukan hanya ngangkut karung beras, sekarung padi, sekarung bukan itu saja berat ya. Kalau tokoh duduk di pinggir-pinggir jalan ketika kondangan berat juga ya. Wah, macam-macam ya mentak biasa. Le taulian mada maka dalam sekali. Makanya mari kita belajar rendah hati. Hadis yang kelima wa anil Aswadi bin Yazid qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha. Ini perhatikan baik-baik terutama bapak-bapak ya. Terutama bapak-bapak biar tidak seenaknya sama keluarganya, sama istrinya. Sa'altu Aisyah, saya bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi. Aswad bin Yazid ini bertanya kepada Siti Aisyah, wahai Bu Nyai Aisyah, Nabi Muhammad kalau di rumah itu apa yang dilakukan? Qalat Nabi Siti Aisyah menjawab kana yakunu fi mihnati ahlihi. Nabi Muhammad itu di rumahnya melayani keluarganya. Keluarga ini kan anak ya istri. Bukan minta dilayani terus, enggak. Rasulullah melayani. Ta'ani khidmata ahlihi yaitu yang melayani ahlinya. Jadi Nabi Muhammad itu kasarannya mungkin melayani istrinya ya bantu-bantu bersih-bersih, nyapu rumahnya, cuci piring, mungkin juga cuci baju begitu. Jadi umpama bapak-bapak yang sudah terbiasa begini teruskan. Itu bagian dari akhlaknya Nabi, sifat tawadhu'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah gengsi, laki-laki nyapu, laki-laki cuci piring, jemur baju. Tidak usah gengsi, niati niru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya laki-laki itu jangan sok-sokan, sedikit-sedikit nyuruh istrinya, dikit-dikit nyuruh istrinya, suruh buat kopi lah, teh lah, masak, cuci piring, cuci baju, gendong anak, nyusui anak. Lah abang apa saya lakonin kan gitu. Cek kasar gitu. Saya laki itu apa saya lakonin. Nah, mata nolongnya sekali. Nah, begitu jangan ya.
Jangan, itu bukan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya bantu-bantulah ngomong anaknya. Kalau istrinya lagi masak nasi ngomong anaknya. Kalau istrinya masak nasi ya ikut bantu cuci piring atau apa saja yang bisa, apa nyapu, apa bersih-bersih, tidak usah gengsi. Itulah akhlaknya Nabi, monggo ditiru. Jangan sok-sokan. Nabi Muhammad tidak begitu. Tidak sok-sokan, dikit-dikit nyuruh. Siang disuruh kerja, di malam kalau malam dikerjakan istrinya. Wah, ini namanya laki-laki yang tidak tawadu. Fa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Ya, kalau waktunya salat Nabi Muhammad ya salat. Kalau di luar salat ya bantu-bantu keluarganya. Hadis riwayat Bukhari. Sekarang hadis yang ke-6, wa an Abi Rifa'ah Tamim bin Usaid radhiyallahu anhu qala intahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika saya sampai kepada Nabi, datang kepada Nabi wa huwa yaktubu. Saat itu Nabi Muhammad ceramah, faqultu ya Rasulullah sallallahu alaihi ya Rasulullah. Kemudian saya panggil Rasulullah, rajulun gharibun jaa yas'alu an dinihi la yadri ma dinuhu. Ternyata di saat Nabi ini ceramah ada laki-laki datang aneh, asing, ya maksudnya tidak kenal, tidak dikenal, sahabat sama-sama tidak kenal. Tahu-tahu tanya tentang agamanya saya tidak tahu agama apa saya. Mungkin dia itu mulai sejak lahir tidak ketemu sama keluarganya, bapak ibunya bagaimana, akhirnya datang kepada Nabi tanya tentang agama. Bukan tanya kepada Nabi, ngomong sama tadi itu Abi Rifa'ah itu. Fa aqbala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menghadap kepada saya, wa taraka khutbatahu hatta intaha ilayya. Nabi Muhammad saat ceramah itu berhenti ketika ada orang bertanya agamanya saya ini apa ya, begitu. Nabi Muhammad berhenti. Padahal bukan orang penting ini, tidak kenal, tidak tahu siapa dia, tahu tentang mau tanya tentang agamanya. Fa'udiya bi kursiyin faqa'ada lahu faqa'ada alaihi. Kemudian Nabi Muhammad disuruh duduk. Jadi Nabi Muhammad itu melayani. Wa ja'ala yu'allimuni mimma 'allamahu Allah taala summa utiya khutbatahu fatamma akhirahu rawahu Muslim. Kemudian Nabi Muhammad ini mengajari orang tersebut tentang apa yang Allah ajarkan kepada Nabi. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad menyelesaikan ceramahnya. Ini tawadu. Jadi umpamanya ada orang ngomong kemudian tiba-tiba ada orang tanya, Pak ada dilayani itu. Itu bagian dari sifat tawadu. Walaupun orang itu belum kita kenal, regain orang, menghargai orang lain itu termasuk bagian dari sifat tawadu. Jadi, saya tidak pernah ceramah. Oh ya, urusan lain. Niki paling aneh hadis Kanjeng Nabi urusan ceramah. Saya ada niru itu, saya enggak ceramah, enggak pernah ceramah. Bukan soal ceramahnya ya, soal melayani orang lain dengan baik, menghargai orang lain dengan baik, menjaga perasaan orang lain dengan baik, itu adalah sifat tawadu. Ini yang dimaksud, bukan ceramahnya. Oke, pelan-pelan, kok benar ceramah ya? Jangan, bukan begitu. Memuliakan orang. Jadi kalau ada orang bicara, dengarkan. Kalau ada orang lagi umpamanya lagi serius ngomong, kita itu jangan serobot-serobot ya ngomongnya. Pelan, gantian. Dan di sini kita diajarkan untuk bersikap tawadu, rendah hati, mudah atau gampang memuliakan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.